Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Zahra. Masya Allah Bu, dari tadi Zara perhatiin dari jauh Ibu kok kayaknya murung banget. Ada apa Bu kalau boleh tahu Nih Mbak Bu? Zahra, saya lagi galau. Ini permasalahannya adalah suami saya itu kan dinas luar terus. Jadi selalu berpindah-pindah tempat. Sedangkan saya masih punya anak yang masih sekolah. Nah terus saya harus gimana nih? Apa saya harus ikut suami dinas atau saya harus ngurusin anak yang ada di Jakarta? Karena kan nggak mungkin kalau saya anak-anak tuh pindah sekolah terus. Jadi harus bagaimana? Apa saya harus ngikutin suami tugas atau ngurusin anak? Tapi kalau saya ngurusin anak, saya kesian sama suami sendirian di sana. Takut nanti suaminya kawin lagi tuh jangan sampai ya Bu. Selingkuh deh kayak gitu. Nah permasalahan di situ. Jadi mana yang harus diutamakan? Apa ngurus anak atau berbakti kepada suami, ikut suami? Seperti itu. Ibu tenang aja, Ibu nggak usah khawatir. Nanti ini kegalauan Ibu akan dijawab nih sama Mama Dede langsung ya Bu ya. Terima kasih banget. Kalau gitu Ibu sekarang tenang aja dulu ya. Terima kasih. Oke, jawab jangan kemana-mana karena nantikan jawaban Mama Dede atas kegalauan Ibu ini. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita lancar terus ya. Amin. Amin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di Ramadan Rumah Mama Dede. Masya Bu, Allah. apa kabar, sehat Bu? Tadi kemari ke rumah Mama Dede, suami udah diurusin belum? Udah dong. Anak udah diurusin? Udah, alhamdulillah. Anaknya suami? Iya, anak ibu juga. Anaknya suami kan anaknya ibunya juga, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Agus. Alhamdulillah. Damang Bedu. Alhamdulillah, Ma. Damang Koneng. Koneng. Damang mah. Mas Bedu. Tadi di awal nih Ya. ada yang jamaah galau mah mengenai harus mengutamakan suami atau anak. Jadi Bingung. suaminya itu kan konsultan, jadi pindah-pindah kerjanya dinasnya keluar kota. Nah anak-anaknya kan otomatis nggak mungkin dong pindah-pindah sekolah juga gitu Mas Bedu. Nah akhirnya si ibu ini bingung mau dia ngurus anak aja tapi suaminya takutnya nanti keluarganya nganggap suami bukannya diurus nanti kawin lagi loh. Nah jadi dia bingung nih mah, galau nih mah. Oh, Utamain milih suami, milih anak gitu. Suami atau anak yang diutamakan gitu. Nah, kalau anak kan kalau ikut suami ya ribet lagi, mah pindah sekolah, Iya. terus administrasinya lagi, ntar pindah lagi. Karena suami itu kan kerjanya tugasnya pindah-pindah. Pindah-pindah, kadang cuma 6 bulan, 8 bulan pindah lagi gitu mah. Ya, oke. Ya silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, mana yang didahulukan? Apakah suami, apakah anak?
Yang namanya anak, wah kita lihat tuh di TV. Ada orang memiliki anak. Sempurnalah kebahagiaan rumah tangga mereka. Masya Gitu Allah. kan? Iya mah. Jadi penyempurna. Sekarang yang namanya ayah, yang namanya ibu, sayang nggak dengan anak? Sayang. Yang namanya rumah tangga, apalagi dikatakan dengan dimiliki anak. Rumah tangga yang sudah sempurna, rasanya nggak ada kekurangan, udah cukup deh bahagia. Siapa yang harus kita dahulukan? Apakah seorang istri ngurusin suami atau ngurusin anak? Sekarang permasalahannya. Kalau rumah tangga mereka utuh, yang saya maksud utuh tuh dalam rumah tangga yang suaminya di kota yang sama Ya. dan istrinya, itu yang maksud. Ya. Utuh dalam satu kota, suami, istri, anak-anak. Saran saya yang harus didahulukan adalah suami. Kenapa? Bukan berarti kita menomorduakan anak, menyia-nyiakan anak. Karena sebelum ada anak, yang ada siapa dulu? Suami dulu, Mas. Suami istri. Suami istri, iya. Makanya utuhkan dulu, rekatkan dulu bagaimana hubungan kita dengan suami kita. Rawat suami kita dengan baik. Baru merawat anak. Kenapa? Sebelum punya anak, suami dulu. Bukankah yang namanya kita sebagai istri, sebagai suami dari awal? Bagaimana maaf dalam tanda kutip jatuh cinta. Bagaimana merawat perasaan cinta. Bagaimana kita merasa sayang. Bagaimana merawat rasa sayang. Dimulai dari situ baru punya anak. Makanya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Yang namanya pakaian kan saling melengkapi. Punya suami dulu baru punya anak, betul nggak? Iya betul. Makanya rawat dulu nih suami oleh istri. Suami rawat istrinya dengan baik. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa dalam rumah tangga, anak bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Enggak. Yang bisa merawat rumah tangga suami istri. Dalam keluarga ada suami, ada istri. Makanya saling merawat. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Suami nolong istri, istri nolongin suami. Ada masalah bermusyawarah. Ada kesalahan saling memaafkan. Ini seharusnya. Jangan Anda mengira kok nggak mikirin anak. Bukan nggak mikirin anak. Karena rumah tangga itu utuh, ada suami, ada istri. Terjadi apa-apa dalam keluarga, anak nggak bisa ngapa-ngapain. Rawat dulu nih suaminya. Rawat dulu nih istrinya. Kenapa? Karena yang namanya suami kepala keluarga. Baik buruknya keluarga kembali kepada suami. Istri pendamping. Memang semua bertanggung jawab. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Semua kamu adalah pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang mereka pimpin. Kalau dalam utuh satu kota tempat tinggal mereka bareng-bareng. Sementara yang namanya rumah tangga diawali suami istri. Kemudian apa lagi? Kita lihat. Kalau seandainya suatu saat anak kan gede. Sekolah keluar kota. Apalagi anak kuliah di luar kota. Kerja keluar kota. Kerja keluar negeri. Nih anak-anak perantauan doang nih. Kecuali yang ujung. Kan anaknya pergi. Meninggalkan rumah ya, Mai? Meninggalkan rumah. Yang di rumah tinggal siapa? Orang tua. Orang tua. Nah, kalau seandainya anak udah pergi, kembali menjadi berdua nih suami istri. Kalau selama anak kecil tidak dirawat sayangnya suami, tidak dirawat cintanya istri, bisa-bisa berantem mulu. Anak pergi sama siapa kita? Makanya wajib dirawat oleh kita. Rasa sayang suami, rasa cinta suami, sayangnya istri, cintanya istri dirawat sama kita berdua nih, utuh. Dengan tetap memperhatikan anak, jangan lupa anak nomor 2. Karena awalnya juga papa dengan ibu. Apalagi harus kita lakukan? Kita wajib memperhatikan kebutuhan pasangan kita. Maaf, dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya pengalaman,
Itu kan dengan bertambahnya pergaulan, mereka kan berubah. Kita wajib beradaptasi. Wajib mengikuti selera suami kita selama dalam tanda kutip selera pasangan kita benar kata aturan agama. Kan berubah. Berubah mah. Tambah umur, tambah pergaulan, tambah teman, tambah pengalaman. Berubah nggak? Berubah seleranya. Berubah. Berubah. Makanya istri pun beradaptasi. Misalnya, tadinya kurang pergaulan, kursus. Nanya sama orang ahlinya. Bergaul dengan orang yang bagaimana yang suami kita suka. Selama dalam tanda kutip. Sesuai dengan kehendak agama. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Demi merawat keutuhan keluarga kita. Jadi suami dulu, baru anak-anak. Awalnya juga suami dulu, baru anak-anak. Itu urutannya seperti itu. Oke. Jadi demi keselamatan dan keutuhan rumah tangga, utamakan selamat. Utamakan suami dulu ya, Bang. Kalau bus, utamakan selamat. Itu biasa naik bus. Jaga jarak sama truk, Bang. Jangan saling mendahului. Iyalah. Utamakan keselamatan. Keselamatan. Baik. Setelah ini kita akan kembali lagi lanjutkan pembahasan antara suami dulu atau anak dulu. Mana yang akan diutamakan oleh istri? Tetaplah bersama kami, Ramadan di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Ramadan di Rumah Mama Dede. Ya, Man. Utamakan anak atau suami? Ya. Jadi begini, kenapa? Yang namanya anak, teladan pertama siapa? Ayah Orang ibunya. tua. Ya. Ya ibunya. Makanya apalagi madrasatul ula. Ibu ini guru yang pertama buat anak-anaknya. Contoh, ketika anak-anak kecil, gede, anak-anak tumbuh dewasa, balik. Kalau mereka melihat emak bapaknya berantem mulu, kira-kira anak kacau nggak perasaannya? Kacau mah. Kacau. Stres. Tidak sedikit ada orang yang datang curhat ke mama. Saya tidak berani menikah. Emang kenapa? Ibu saya aja berantem mulu sama bapak saya, ngapain nikah? Ini nyata. Kenapa? Mereka melihat tiap hari emaknya bapaknya berantem mulu. Jadi ada kamu nikah, trauma kelihatannya. Tapi berbeda. Kalau suami istri semenjak awal merawat rasa cinta mereka, merawat rasa sayang mereka, mereka saling memperhatikan. Anak-anak melihat, ya Allah, ayah mesra amat sama mama udah pada tua juga. Sayang amat ya mama sama ayah. Perhatian banget ayah sama mama. Anak akan bahagia. Tenang gak hati mereka? Tenang. Senang gak mereka melihatnya? Senang. Optimis gak hidup mereka? Optimis. Akhirnya mereka melangkah ke pernikahan dengan yakin. Masya Allah. Saya akan mencontoh bagaimana ibu dengan ayah saya. Itu toladan. Kemudian Anda lihat lagi. Kalau seandainya anak-anak kita, maaf, misalnya udah pergi keluar kota, udah dibawa, misalnya anak perempuan kita dibawa sama suaminya, jadi dibawa mantu kemana-mana, atau kerja di luar negeri, kan banyak tuh. Banyak mah. Kalau kita merawat kebaikan, kemesraan, kecintaan dengan pasangan kita, walaupun anak-anak sudah tidak ada, enjoy. Coba, kalau kemarin anak diurusin, suami dicuekin, udah renggang. Makin tua hubungan kita bukan makin baik, makin bete. Ya Allah. Jangan Anda mengira dalam tanda kutip. Kalau kita belum pasangan, anak disia-siakan, tidak. Wong awalnya dengan pasangan kita. Tetap anak nomor 2. Setelah suami, setelah istri, anak nomor 2. Sampai-sampai Rasul mengatakan, lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah. Lamartul mar'ata antas juda ligoriha, dia jauh jiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud di hadapan suaminya. Masya Allah. Cuman karena Islam tidak boleh makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka para istri cukup menghormati, menghargai suaminya. Kenapa? Punten. Ini survei membuktikan banyak kejadian suami mungkin tua, mungkin manja. Iya, emang ada, Man. Mungkin MPO. Makin Pengen diperhatikan orang. Pengen dimesrain sama bininya. Kenapa? Punten, nyata nih. Iya mah. Apalagi pejabat di kantor, wih, punya sopir pribadi. Bukain pintu, tas dibawain.
Uish. Masuk ke kantor. Selamat pagi Pak, hormat semua stafnya. Begitu pensiun. Kan kalau bapaknya pensiun, anaknya udah pernah mulai nikah. Iya. Tinggal berdua doang. Berduaan doang nih, Mah. Dia minta diperhatikan sama istrinya. Istrinya pergi ngaji, nanya-nanya. Mama ngaji sampai jam berapa? Pulangnya jam berapa? Perlu perhatian. Ini kalau nggak dilatih semenjak awal, bisa bubar rumah tangga. Suami marah mulu, bini ngomel mulu. Biasanya ngurus anak-anak, suami nyatanya pergi kerja. Ini yang akan merusak hubungan rumah tangga kita. Makanya jangan lupa tetap utamakan suami Anda sebelum anak. Bukan berarti nggak sayang anak. Tapi berbeda. Tadi pertanyaan siapa tadi, Zahra? Dari Ibu Nuraini, Mah, namanya. Nuraini. Kalau seandainya suami Anda di luar kota, anak bareng dengan kita. Tadi kalau Mas Sarah dengar, Ya. 5 bulan pindah. Iya, 6 bulan. Setahun 8 pindah. bulan. Tentu Ikatan dinas mah, ikatan dinas. Udah pindah. kita tetap perhatikan suami. Kadang-kadang ikut suami, ada anak yang nungguin di rumah kita. Ada orang saudara dekat, sepupuan kek, neneknya kek, Ya. bibinya kek. Biar aman, gak hanya pembantu yang urusin anak kita, tapi ada keluarga dekat. Karena punten dalam tanda kutip, tidak sedikit. Suami yang keluar kota, kalau kurang kepercayaan, apalagi kurang iman, tidak sedikit yang selingkuh. Astagfirullah. Jangan lupa, Nauzubillah. yang namanya ulat bulu, jangankan yang berbeda kota, berbeda di luar negeri, yang seatap aja banyak datang. Aduh. Ini yang wajib dijaga oleh kita. Gatel lagi. Bahaya ya, Mah. Makanya ini nyata, Bedu. Iya, Mama Mah. tidak menakut-nakuti. Iya mah. Banyak sih kejadian, oleh karena itu berbeda. Karena apa? Sekolah anak, kalau pindah, bagaimana anak akan beradaptasi dengan temannya, Iya. dengan sekolahnya, Maka dengan gurunya. Mama yakin kalau suaminya baik, mengerti agama, setia, dia bekerja buat anak istri, nggak bakal selingkuh walaupun ngidar kemana-mana. Iya mah. Berbeda kasusnya karena ini mah berbeda kota, berbeda negara. Kalau tadi kan serumah, Iya iya. beda. Paling walaupun beda kota masih bisa pulang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali masih bisa lah ya Mah. Hari gini Sabtu Minggu 2 hari bisa Masih libur, bisa bolak-balik. video callan, lebih Iya. mesra gitu. Pesawat cuma sejam udah Nyampe. 2 Sejam itu jamnya. kemana? Surabaya. Jawa doang sejam ya Mah ya. Luar Makanya- Jawa 2 jam. Makanya kembali kepada individu yang bersangkutan ini menentukan. Betul. Iya. Mah, tapi Mah, kalau seandainya nih Mah, mengutamakan suami, tapi malah jadi anaknya merasa kurang kasih sayang Mah. Ah, Mama perhatiinnya papa mulu. Contohnya dalam hal makanan Mah. Jangan, ini buat babe lu. Nah itu yang salah. Gimana tuh Mah? Maksud mamah bukan soal makanan. Koret amat kan bapak emak nyari duit buat anak. Bener nggak? Tapi kan ada yang main gitu ya Mah, orang Nggak tua tahu zaman gua dulu mah ya, Mah. kagak. Lu aja kali. Ya. Maksudnya Iya. kebutuhan suami diduluin. Diduluin. Sambil anak bawa. Oh. Jadi suami dulu daripada dia makan mau kerja, mau ke kantor. Anak kan di rumah itu lo maksudnya. Oh, Lu kenapa itu jadi makanan-makanan koret bener lu? Enggak nih cerita Mah, dengar cerita Mama zaman dulu gitu Mah. Mengutamakan bukan berarti membedakan ya Mah ya. Beda. Beda. Ini beda. kalau Zara jatuh membeda-bedakan. Ini mengutamakan. Enggak, jadi ada Mah Memprioritaskan. satu keluarga tuh yang gini, makan itu tunggu bapaknya ada di meja makan, anaknya nggak boleh. Rumah siapa? Gua mah kagak. Jangankan anak, orang lain pada makan sok tiap hari. Iya, alhamdulillah sih rumah Zara juga nggak gitu sih bakal Mah. kelaparan. Tapi Aneh ada gua ya mah. Bu, yang gitu ya Bu ya. Kan bisa tahu Utamain ayah bapaknya datang dulu. pulang sampai rumah jam berapa? Kalau nggak nasi dingin, basi ya Mah kalau nungguin bapaknya. Bisa di- Aneh. Aneh ya Mah. Lebay itu. Ya udah deh, jangan jadi. Lu rumah tangga lu hancur kalau begitu mah. Enggak Mah, nauzubillah Makanan zalik. pada kebuang. Buang. Zara nggak gitu Mah. Alhamdulillah nggak gitu. Itu kata siapa? Itu dengar tetangga Mah, tapi ada kejadian gitu Mah waktu zaman Zara masih sekolah. Jadi dia cerita kalau di rumah itu tunggu bapaknya dulu, yang duluan ke meja makan baru anaknya ngeriung ikut, kalau nggak boleh gitu. Jara lihat di dalam Bani Israel ayat 70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsiri mimman khalaqna tabdila. Telah aku muliakan anak turunan Adam, laki-laki sama dimuliakan. Kalau ada orang yang mati, laki-laki perempuan, orang hidup punya 4 kewajiban. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Ya. Yang kedua nih, kata Allah, laki-laki perempuan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Diangkut di daratan, diangkut di lautan.
Suami berhak naik kendaraan, istri berhak naik kendaraan. Berhak. Yang ketiga nih. Warazaqnahum minat thayyibat. Diberikan rezeki dan yang baik-baik. Suami istri rezekinya baik. Baik. Kalau kita punya rezeki bikin rumah, laki-laki berhak tinggal di rumah. Perempuan berhak tinggal di rumah. Punya rezeki kebeli baju, laki-laki berhak pakai baju, perempuan berhak pakai baju. Berhak. Yang ketiga kata Allah juga, jadi sama laki ya, dan Mas. perempuan. Cuman yang si jahat cerita gini Ntar dulu, Mah. zaman baheula. Oh, enggak. Zaman baheula. Lanjut. Lanjut, Mah. Cuman begini Bedu. Ya. Zaman baheula nenek-nenek itu banyak yang begini. Kalau ada makanan enak, jangan lu makan ya, taruh di gerobak paling tinggi. Buat babak lu. Itu zaman baheula, makanan susah. Sekarang makanan ngampar. Iya, Mah. Beda kan? Beda, Mah. Kalau gitu, Mama, kita nanti lanjutin lagi ya, Mah. Ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya langsung sama Mama Dedeh boleh ya setelah ini. Dan jamaah nantikan kelanjutan mengenai tema kita mengenai utamakan anak atau suami. Tetap bersama kami, Ramadan di rumah Mama, Mama Dedeh. Dedeh. Sini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami, Ramadan di rumah Mama, Mama Dedeh. Ya. Yang mau bertanya di rumah Mama Dede, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Sumarno dari pengajian Al-Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Mangga. Galau nih, Mah. Ada apa Bu? Iya. Di dalam keluarga kami, anak-anak masih kecil, masih balita. Pada saat kita sedang menyuapin anak, suami datang baru pulang dari dinas malam. Dari mana? Baru pulang Dinas malam. Dinas malam, Mah. Dinas malam. Iya. Lagi nyuapin anak nih. Iya. Siapakah yang harus kita utamakan, suami atau melanjutkan menyuapin anak yang sedang Oke. makan saat pagi hari? Terima kasih. Anda bangun deh lagi duduk nyuapin anak. Ajakin anak, cium tangan sama ayah. Balita mah anaknya mah. Iya. Cium tangan kan ajarin tuh 2 tahunan. iya. Cium tangan ayah tuh baru pulang. Bagaimana ayah sehat? Nah, kalau memang anak ini makannya baru mulain, kita bilang, sebentar ya nak, ibu ambilkan dulu teh panas kalau dia surat teh panas. Ibu ambilkan dulu kopi buat suami ibu. Bilang sama anak, sebentar ya, bikin kada ayah minum, tungguin dulu. Lalu bilang sama suami, sebentar ya bang, tanggung saya lagi nyuapin anak. Jadi suami keurus, anak keurus, begitu caranya. Dua-duanya kepegang sama kita. Tapi jangan dicuekin suami. Dia lelah, dia haus pulang kerja. Makanya saya bilang sama anak, sebentar ya taruh dulu. Mamah bikinkan ayah minum, begitu caranya. Gitu ya, Mah. Jadi waktu itu, waktu ibu Pada lagi saat nyuapin anak, suami sedang pulang ya, suami ibu dari pulang. dinas malam, Oh. biasanya kita sesibuk apapun, biasanya kita ngutamakan suami dulu. Kita Masya biasanya Allah. bikin teh dulu. Begitu. Setelah itu baru kita melanjutkan kegiatan untuk kesibukan Pas untuk kan jawaban Enak, mama. pas. Artinya dia udah benar aturannya. Ibu mau bener bu, saya baru pulang malam, anak digendong ke saya bu. Nih ayah. Disuruh gendong. Istri lihat situasi. Situasi. Ayahnya capek, keringetan, lelah, semalaman dia kerja. Jadi istri itu wajib mengerti. Kalau begitu caranya, bisa-bisa suami emosi. Iya. Bener nggak Bu? Habis capek, Aku suruh pulang, gendong. alasannya, ih kang, anaknya kangen sama ayahnya nih. Gendongnya. Mama yakin. Mama capek ayah urusin nih. Itu maksud, gitu ya, Bang? maksudnya Pak ya. Iya, karena udah seharian urus anak gitu kan. Iya. Berarti salah banget dong yang Zara sering dengar, seandainya lagi nyuapin anaknya, kamu kan bisa ngambil sendiri, Pak. Aku kan nih nyuapin anak dulu. Ngerti. Tapi sebagai istri menghormati suami, layani suami berapa susahnya sih ambil teh. Iya gitu, Masya Allah. Hari gini termos ada, dispenser ada, tinggal chat. Berarti nggak boleh ngomong gitu ke suami Ya ya? nggak usah belajar jadi Iya istri. nih belajar nih, Mah. Belajar ya, banyak banget yang harus Zara pelajarin sebenarnya. Banyak ya. Ini pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang masih awal-awal banget ini, Mak. Masya Allah. Jadi Bagaimana- begini. Iya, Mak. Jangan dianggap sepele. Sepele ya. Kalau sekali boleh jadi. Nah kalau tiap hari
Suami mikir, gue pulang dicuekin. Ya, gitu. Lama-lama bete. Punten, saya tidak menakut-nakuti, survei membuktikan. Di luar, teman kerjanya kek, siapanya kek, penuh perhatian. Beda ya ini merhatiin saya. Astagfirullah, Beda yang ini diperluin banget saya. Nggak yang di sono bisa-bisa berpaling ke lain hati. Sebelum itu terjadi, yuk kita rawat. Hubungan suami istri dengan cara kita para istri perhatikan kebutuhan suami kita. Kalau yang di sana mau pulang sepatunya dibukain, dicopotin sepatunya, kaos kakinya dibukain. Oh gitu Mas. Boro-boro ini ngambilin air aja kagak. Punten ya, Sabar, Mas survei Bedu. membuktikan. Saya mamah punya jamaah. Dia supir truk. Iya. Dia maaf dalam tanda kutip, kan suka mampir-mampir ke warung-warung kopi itu. Ya. Dia menikah dengan tukang warung kopi. Oh, kopi pangku ya, Mah? Dia bilang, begitu saya duduk, minum apa? Kakak pakai lama. Ngebul tuh kopi. Berasap. Masya Allah. Kemudian juga pisang goreng diasongin. Mau apa? Suaminya merasa diperhatikan. Apa yang dia butuhkan oleh perempuan tadi. Survei membuktikan dia menikahi perempuan itu. Ya Cuma gara-gara Allah. kopi sama pisang goreng kalah, Bu. Makanya itu saya doang. bilang sama dia tadi. Nyuapin anak juga ngerti. Sebentar ayah pulang. Mama bikin teh. Mama bikin kopi. Kagak lama. Jangan diambil sepele. Yang sepele itu yang memberatkan. Punten. Bu. Kalau kita ketulangan. Sama tulang kebo. Apa sama tulang peda? Peda. Gara-gara kecil. Kebo gede banget, Mah. Saya nggak bercanda. Ini nyata. Iya, Mah. Ini ilmu banget ya, Mah. Karena banyak juga pasangan muda teman-teman Zara sekarang yang kayak begitu malah dijadiin konten perkara-perkara lebih utama Jangan sekali lagi. Jangan salah. Siapa yang harus kita dahulukan. Iya, Mah. Dahulukan Ini kenyataan. suami ya, Mah. Jelas Bu Sumarno ya. Ya. Nah, anak juga bisa mengerti kalau Anak diajak juga ngomong. apalagi anak masih balita ya, Ma ya. Ya, ngerti dia. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya, Ma ya. Tentunya ini jamaah pembahasan mengenai utamakan suami atau anak akan dilanjutkan lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, silakan. Yang mau bertanya lagi sama Mama Dede. Silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Yasmin dari pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggerahan. Saya mau bertanya Mama, Mangga. kalau Mah, Ya. apabila kita sudah mengutamakan suami, kemudian kita ditegur oleh mertua, mengatakan kamu terlalu mengutamakan suami kamu, anak tidak kamu urus gitu kan. Bagaimana kita menyikapi teguran mertua karena kita lebih mengutamakan suami? Terima kasih Mama. Ya. Walau bagaimanapun juga, seharusnya mertua kalau rumah tangga anak mantunya udah akur, jangan ikut campur. Boleh jadi mertua Anda serumah dengan mertua. Boleh jadi rumahnya bertetangga sehingga ikut campur. Nah, kalau saya sebagai mertua, selama anak saya bahagia dengan pasangannya, nggak akan diurusin. Kalau seandainya itu yang terjadi, harusnya kita ambil anaknya. Istrinya pun mungkin ini mah frontal banget, ketahuan banget kan. Makanya saya bilang kayak tadi, lagi nyuapin. Maaf ya sayang, ayah pulang. Bikin minum dulu buat ayah. Anak keurus, suami keurus. Mungkin Mamah Yasin mah sangat frontal. Nah. Beda banget. Ngurusin lakinya dulu, anaknya dicuekin. Itu yang salah, sehingga mertua marah. Kan kita mah nenek-nenek sayang sama cucu. Iya. Pasti. sayang Kok banget. dicuekin cucu gue? Anda mungkin terlalu berlebihan. Sangat-sangat kentara banget perbedaannya. Makanya saya bilang tadi, suami diurus, anak diurus. Dua-duanya dalam genggaman kita. Saya yakin kalau dengan gaya yang saya sampaikan, mertua nggak akan protes kok. Dua-duanya diperhatikan.
Anda lebay, laki mulu anak dicuekin. Ya marah ya gue neneknya. Robah kelakuan ini, walau bagaimanapun anak adalah hasil cinta kalian berdua. Jangan berlebihan. Kalau mertua nanya begitu ngomong, harus bagaimana sekarang mah? Atau robah gaya kita. Ngomong sama suami, kasihan anak-anak kurang diperhatikan. Begitu Mama Yasin. Pada saat ibu mertua menegur kamu, negur ibu, itu bagaimana negornya tuh, mertua negornya? Negornya. Negornya ya enggak gini aja sih. Itu anaknya udah makan belum? Kok Laki mulu diurusin gitu. Hah? Kok laki mulu diurusin, anak nggak diurusin? Gitu? Enggak kok itu suami kamu aja yang diinin anaknya udah makan belum gitu. Oh, gitu. Udah gitu saya bilang. Udah Bu, saya bilang gitu kan. Anaknya dong diinin dong dipegang, jangan suami kamu sendiri diurusin gitu kan. Ya saya sih cuma bisa diem aja. Karena kan berpikir saya berada di rumah ibu mertua. Tapi maaf, apakah Anda merasa apa yang mertua katakan benar atau Anda sudah merasa anak juga diurusin? Iya, saya sudah dengan benar mengurus anak saya. Oke, kalau begitu biar ditanya mertua. Iya. Biarin, nggak usah disautin. Nah, Kalau disautin jadi berantem. Iya. Biarin, namanya nenek-nenek sayang sama cucunya, wajar. Jangan disautin. Kenyataannya udah gue urusin kok. Udah diurusin. Udah, jangan ribut. Namanya nenek-nenek. Yang penting di sini kan mengutamakan dan menomorduakan bukan berarti mencuekkan, tapi Enggak. dikerjakan, diurusin. Dua-duanya diurusin. Cuma prioritasnya dibedakan. Betul. Ngurusin suami, ngurusin anak. Bukan berarti ngurusin suami, anak nggak diurus, enggak. Nah itu yang salah. Tapi si suami sudah mengizinkan untuk lebih mengutamakan anak dibandingkan dia. Alhamdulillah, bersyukur dia menyadari waktu ngadonin anak berdua. Iya. benar. Sayang berdua. Iya. Makanya urusin nih anak. Saya mah udah gede bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah kalau suaminya penuh pengertian. Apa jangan-jangan Ibu Yasmin kali yang nggak mau lepas sama suami kali? Iya dong. Oh iya dong. Iya dong. Nempel terus. Nempel Tidak mau terus tergantikan. kayak berangko. Oke. Baik Ibu, terima jelas ya jawaban dari Mama ya. Ya, makasih Ma. Makasih Ma. Terakhir sebelum ditutup satu lagi pertanyaan, kesempatan terakhir. Silakan ada yang mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rani Irmawan dari Majelis Taklim Al Hidayah Bintar Pesanggerahan. Mangga, Galau dong Mah. ada apa? Bagaimana cara mengatasi suami yang cemburu terhadap anak? Padahal kita sudah maksudnya ngurusin anak sama suami sama diratain, tapi mungkin suami Misalnya kondisi bagaimana? Jawabannya akan berbeda. Misalnya, Cemburu kenapa Bu? ya mungkin dia ngerasa kayak kurang diperhatiin kali ya, padahal sama diperhatiin aja sama saya gitu. Suami cemburu sama anak mah ngurusin anak mulu, aku nggak pernah Ya diurusin. gitu maksudnya. nah maaf. Kalau seandainya suami cemburu dengan anak, mungkin istrinya terlalu berlebihan memperhatikan anak. Mungkin ya Ma. Anda jangan lupa, ini adalah benih-benih keributan. Nauzubillah min zalik. Bisa-bisa bercerai. Bisa jadi. Kalau suami udah kesel banget, lu merhatiin anak mulu. Makanya tadi Mama kan bilang, di luar ada orang merhatiin dia. Perlu minum, perlu makanan, perhatian, capek ya, Iya Ma. lelah ya. Ya Allah kayaknya ngantuk banget, nggak enak badan ya. Dia merasa diperhatikan, yang di rumah ngurusin anak mulu. Bisa-bisa suami Anda berpaling kepada perempuan lain. Itu adalah lampu kuning buat kita para istri. Kalau suami udah mulai begitu, artinya robah gaya hidup kita, robah perhatian kita, diperbanyak perhatian sama suami. Bukan berarti sekali lagi anak dicuekin. Tetap anak nomor 2 daripada karir, daripada hobi, daripada yang lain. Suami dipegang, anak di genggaman kita. Begitu tetap. Jangan lepas dua-duanya. Demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Oke. Baik. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, terima kasih banyak ilmunya hari ini. Zahra belajar lagi. Tentunya jamaah juga banyak dapat ilmu baru lagi nih dari Mama hari ini. Makasih ya Ma. Jamaah, hari ini temanya mengenai lebih utamakan suami atau anak. Tadi Mama sampaikan bahwa jangan lupa nanti ketika sudah punya anak, sehingga menghilangkan kewajiban kita untuk merawat dan juga memperhatikan suami. Hal itu jangan sampai terjadi. Karena Mama tadi ingatkan, jangan lupa tiangnya dalam sebuah keluarga itu adanya istri dan juga suami. Jangan sampai nantinya kita kehilangan suami hanya karena kita terlalu memprioritaskan anak sehingga seolah-olah mengabaikan suami kita.
Hayo ibu-ibu kita belajar untuk menyeimbangkan antara suami dan anak agar satu sama lain bisa dapat perhatian yang sama. Perbanyak berdoa, jangan lupa ya. Yuk Mas, silakan. Yuk. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah kepada kami, pasangan kami, suami istri kami, penuh pengertian, penuh rasa cinta, penuh kasih sayang. Seandainya di antara kami berdua ada kesalahan, agar kami bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena Engkau berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya Allah, kalau selama ini suami selalu menyalahkan istri, atau istri cuek dengan suaminya, sadarkan hati kami, tanamkan dalam diri kami bahwa mereka adalah pasangan kami yang telah memberikan kepada kami yang terbaik untuk kami, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kami ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan diberikan pasangan seperti ini. Pasti inilah yang terbaik buat kami. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, satukan hati kami agar kami saling bisa memaafkan satu dengan yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama Bang. Dan terima kasih buat jamaah dari pengajian Al Hidayah Bintaro Pesanggrahan yang sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya